Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, alhamdulillah sehat. Terima kasih atas kehadirannya di ruang bimbingan konseling pada pagi hari ini ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Monggo silahkan yang mau memimpin doa. Duduk siap gerak. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Yang Islam bisa mengikuti saya dan yang non-Islam bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan kami kelancaran pada kegiatan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kami dapat bisa bermanfaat bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Terima kasih Mas Ardi ya. Kenapa saya kumpulkan di sini? Karena kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok ya. Sebelum kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Ini sudah pada kenal belum? Belum ya. Karena berbagai jurusan ya. Yang saya ambil dari berbagai jurusan. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Nanti silahkan perkenalan dan kelasnya ya, disebutkan kelasnya kelas apa, seperti itu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Bu Nadir ya. Saya sebagai guru BK di SMK Negeri 1 Blora dan mengampu kelas 11. Seperti itu ya. Monggo silakan dilanjut dari sebelah kanan saya. Saya Riza Natasha dari 11 DKV 2. Saya Nadia Dwi Candiawati dari 11 DKV 2. Saya Karina Gratirahayu dari kelas 11 DKV 2. Saya Intan dari 11 DKV 2. Saya Fitran Rohman Abdillah dari 11 DKV 2. Saya Kabir Bersam dari 11 TO 1. Saya Bimanya Arya Kusuma dari 11 TO 1. Saya Muhammad Ardian Saputra dari kelas 11 BKV. Ya, terima kasih ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Dari kalian, kira-kira sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Sudah ya, sudah pernah ya. Sekali sudah kita pernah melakukan bimbingan kelompok. Untuk kali ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi dengan topik yang berbeda ya. Oke, dari pengertian dulu. Kira-kira pengertian bimbingan kelompok itu sebenarnya apa sih? Saya Bu. Ya, Mbak Riza. Layanan bimbingan yang memberikan informasi dan masalah-masalah aktual. Layanan bimbingan yang memberikan informasi tentang kaitannya dengan masalah-masalah yang aktual ya, yang terjadi pada saat ini. Ada lagi? Saya Iya. bimbingan yang diberikan untuk mencegah berkembangnya masalah. Iya, bimbingan yang terjadi untuk mencegah terjadinya masalah ya. Mungkin ada lagi yang bisa berpendapat selain Mbak Ariza sama Mas Fitran. Saya Bu. Mbak Nadia. Bimbingan yang diberikan langsung oleh guru BK. Bimbingan yang diberikan langsung oleh guru BK ya. Jadi ada lagi mungkin yang berpendapat? Tidak ada, cukup ya. Oke, jadi bimbingan kelompok itu layanan yang diberikan oleh guru BK terhadap siswa untuk menyelesaikan atau membahas masalah atau topik-topik yang aktual pada saat ini dengan memanfaatkan dinamika kelompok ya, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Sudah paham kaitannya dengan pengertian? Sudah. Kita lanjut ke tujuan bimbingan kelompok. Karena ada pengertian, jelas ada tujuan. Ada tujuan bimbingan kelompok. Kira-kira tujuan bimbingan kelompok itu apa? Saya Bu. Ya, Mas Abi. Tujuan dari bimbingan kelompok yaitu memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berpendapat. Memberikan kesempatan pada seseorang untuk berpendapat ya, dari Mas Abi. Ada lagi yang bisa berpendapat? Mbak Intan, ya. Supaya lebih efektif. Ya, supaya lebih efektif ya. Kenapa lebih efektif? Karena ketika kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini kan hanya beberapa siswa ya. Beda dengan kalau di klasikal. Kalau klasikal itu kan 36 siswa. Jelas banyak sekali siswanya. Kemudian kita juga untuk mendalami topik-topik permasalahan itu juga kurang efektif ya. Tapi kalau bimbingan kelompok ini kita lebih bisa berpendapat dengan teman satu dengan teman yang lain. Seperti itu ya, sehingga bimbingan kelompok ini untuk layanan bimbingan konseling itu lebih efektif.
Seperti itu ya. Tujuannya salah satunya adalah supaya kalian itu nanti bisa terbuka menyampaikan pendapat. Ya, terbuka menyampaikan pendapat. Kemudian dari pengertian sudah, kemudian tujuan. Sekarang asasnya. Kira-kira asas apa yang diperlukan untuk bimbingan kelompok? Ya, Mbak Gati. Asas kegiatan ya. Jadi asas kegiatan itu berarti apa Mbak Gati? Asas kegiatan. Asas kegiatan. Jadi nanti itu di sini kalian harus aktif ya. Harus aktif melakukan diskusi kelompok dan lain sebagainya yang nanti terjadi pada bimbingan kelompok pada pagi hari ini gitu ya. Kemudian ada lagi asas selain asas kegiatan. Asas kerahasiaan. Iya, asas kerahasiaan. Jadi nanti yang kita bahas di sini atau topik yang kita bahas di sini hanya kita yang tahu, ya. Tidak ada teman yang lain di kelas atau teman kita dekat tidak boleh tahu tentang topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Seperti itu ya. Ada lagi? Ya, Mas Akbar. Asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan. Bisa menjelaskan asas kesukarelaan itu apa, Mas Akbar? Itu katanya nggak ada paksaan. Iya. Katanya nggak ada paksaan. Iya, jadi kalian datang ke sini dengan sukarela ya. Tidak ada paksaan, tidak ada ini ikhlas, datang ke sini ikhlas karena memang kita butuh untuk bimbingan kelompok. Kemudian berpendapatnya juga sama ya. Tidak ada paksaan dari saya sebagai pemimpin kelompok, tidak. Jadi kalian nanti diminta untuk aktif berpendapat sesuai dengan apa yang sudah menjadi ide atau pikiran kalian. Seperti itu ya, dengan sukarela. Kemudian ada lagi. Sudah ya? Jadi tadi ada asas kegiatan, ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan ya, ada asas keterbukaan ya. Jadi nanti di sini kalian terbuka menyampaikan pendapatnya. Tidak usah malu-malu ya, tidak usah malu-malu mau menyampaikan pendapat, tidak usah seperti itu. Kemudian asas kenormatifan ya, jadi nanti kalau misalkan ada yang mau berpendapat itu harus sesuai norma-norma yang berlaku. Misalkan ada teman yang mau berpendapat ya, jangan disela terlebih dahulu, tapi kita harus memperhatikan pendapat teman kita sampai pendapat teman kita itu selesai ya, baru kita menyanggah atau mungkin kita bertanya seperti itu. Jadi asas kenormatifan juga penting dalam bimbingan kelompok pada pagi hari ini ya. Kemudian untuk selanjutnya pelaksanaannya ya, di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian adalah anggota kelompok ya. Di sini saya sebagai sebagai pemimpin kelompok, kalian sebagai anggota kelompok. Kalau di bimbingan klasikal itu adanya guru BK sama peserta didik ya. Kalau bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu pemimpin kelompok sama anggota kelompok. Kalau konseling individu ya, jadi siswa-siswa yang mau konsultasi atau bermasalah itu istilahnya adalah konselor dan konseli atau klien, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita explain terlebih dahulu ya. Dengan instruksi ketika saya nanti bilang David size berdiri, berarti nanti kalian harus berdiri ya. Tapi kalau tidak ada kata-kata David size, nanti jangan dilakukan apa yang saya perintahkan. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Kita mulai. David size pegang pundak teman kalian. Bingung ya. Terus pegang telinga kalian. Ya, ulangi lagi ya. Ini sudah mulai ini kelihatan. Tadi yang mulainya canggung, sepaneng gitu ya. Sekarang sudah mulai ini bisa ketawa gitu. Ya, David says pegang hidung, pegang mata. Ya. Terus David says berdiri. Ya. Susah ya. Duduk. Ya, silakan tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, sudah mulai ini ya, konsentrasinya sudah mulai
muncul, kemudian sudah mulai ada rasa senangnya, ya enggak? Ya, yang tadinya sepaneng, yang tadinya canggung, sekarang sudah mulai ada rasa aktif seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya dalam bimbingan kelompok ini ada 4 tahapan, ya. Yang pertama adalah tahap pembentukan, yang kedua peralihan, yang ketiga kegiatan, yang terakhir adalah pengakhiran. Tadi kita sudah melakukan yang pertama adalah tahap pembentukan, ya. Yang sekarang nanti akan melaksanakan tahap peralihan. Jadi kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Siap. Ya, siap. Oke. Untuk waktunya kira-kira kita sepakati berapa menit? 45. 45 menit ya. 45 menit. Oke. Tidak ada pertanyaan kaitannya dengan bimbingan kelompok? Tidak ya, sudah paham semuanya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk dalam tahap inti. Ya, di sini kita nanti akan melakukan yang namanya teknik sosiodrama. Ya, jadi sebelum itu yang ingin saya sampaikan adalah kemarin kalian sudah melaksanakan UPAS ya. Nah, bagaimana nilainya? Alhamdulillah ya, ada yang baik, ada yang jelek, ada yang tidak KKM seperti itu ya. Terus kemudian kemarin juga saya mengevaluasi dari semester kemarin itu banyak sekali nilai-nilai yang belum tuntas ya. Dikarenakan ya ada beberapa hal ya. Kira-kira mungkin yang perlu kita bahas kaitannya dengan refleksi semester kemarin, kita kira-kira masalah apa atau topik apa yang perlu kita bahas? Percaya diri ya. Setuju ya, semuanya percaya diri ya. Oke. Kita pada pagi hari ini bimbingan kelompok akan membahas topik tentang percaya diri. Sebenarnya apa sih percaya diri itu? Ya, berani di depan banyak orang. Mas Ardi berani di depan banyak orang. Kemudian ada lagi. Saya Bu. Ya. Kemampuan meyakinkan diri sendiri. Kemampuan meyakinkan diri sendiri. Ada lagi. Saya Bu. Ya. Kemampuan untuk berani mencoba hal baru. Kemampuan untuk berani mencoba hal baru. Ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa percaya diri itu adalah kemampuan untuk mencoba hal baru. Ya. Kalau kita tidak mampu atau tidak berani, jelas kita tidak akan bisa, ya, tidak akan pernah bisa percaya diri seperti itu, ya. Kemudian untuk selanjutnya, kira-kira ada yang bisa memberi contoh yang tidak percaya diri itu seperti apa? Saya Bu. Ya. Tidak berani tampil di kelas. Tidak berani tampil di kelas. Terus ada lagi? Saya Bu. Tidak berani menjawab. Tidak berani menjawab pertanyaan dari guru, ya. Itu juga contoh-contoh tidak percaya diri. Ada lagi yang bisa memberikan contoh tidak percaya diri? Tidak ada? Ya, tidak ada. Contohnya lagi suka menundukkan kepala, ya. Ketika masuk sekolah di depan gerbang, ya, ketemu bapak ibu guru, dia tidak berani karena menundukkan kepala seperti itu, ya. Harusnya kan kita sikapnya seperti apa? Sikap siap, ya, sikap siap. Ketika kita dipandang sama guru, kita juga memandang beliau, kemudian menyapa, ya, menyapa. Karena apa? Ini memang menjadi kebiasaan yang kurang, ya, dari kita. Ketika kita bertemu atau kita, ya, bertemu dengan guru, kita lebih ke diam gitu, ya. Itu kebiasaan yang mungkin kita perlu ubah dengan siapapun itu, terutama guru. Paling tidak selamat pagi Bu, ya, atau mungkin hanya senyuman saja lah, itu sudah membuat komunikasi itu lebih baik, seperti itu, ya. Oke, untuk kesempatan pada pagi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama, ya. Jadi nanti akan ada 2 kelompok, ya. Yang pertama adalah kelompok pemain, yang kedua adalah kelompok penonton, ya. Jadi kelompok pemain nanti akan bermain peran, ya, kaitannya dengan topik percaya diri.
Ya, kemudian yang selanjutnya nanti ada kelompok penonton. Ya, kelompok penonton itu nanti akan menyaksikan drama yang dimainkan oleh kelompok pemain. Ya, bisa dipahami dari sini? Bisa. Ya, jadi nanti ada kelompok pemain, ada kelompok penonton. Kemudian untuk kelompok pemain nanti minta tolong untuk dihayati apa yang menjadi perannya ya, didalami ya, diekspresikan seperti apa nanti perannya seperti itu. Kemudian untuk kelompok penonton ya, nanti juga sama, silahkan nanti dilihat penampilan dari teman kalian yang bermain drama, kira-kira nanti apa yang ingin kalian sampaikan, tanggapannya seperti apa, seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membagi kelompok, siapa kira-kira yang mau menjadi kelompok pemain dan siapa yang akan menjadi kelompok penonton. Mau saya tunjuk apa langsung kalian pilih sendiri, teman kalian? Pilih sendiri ya. Oke, pilih sendiri. Silahkan nanti yang jadi kelompok pemain sebelah sini ya, atau mungkin terserah, monggo. Silahkan pindah tempat dan nanti langsung jadi kelompok. Mungkin yang jadi kelompok penonton sebelah sini ya. Nanti yang jadi kelompok pemain langsung action di sana. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, nanti silahkan yang jadi kelompok pemain berarti siapa saja, silahkan angkat tangan. Ya, yang jadi kelompok pemain berarti Mas Ardi, Mas Akbar, Mbak Intan sama Mbak Gati ya. Jadi nanti silahkan, tadi sudah diberikan naskahnya ya, tidak usah sesuai teks, tidak masalah, yang penting poinnya saja. Seperti itu. Ada yang ditanyakan Mas Akbar? Kalau tidak, silahkan langsung diperankan sesuai perannya masing-masing, dan mungkin kelompok penonton silahkan untuk berganti tempat di sebelah kanan saya. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan memerankan drama tentang tentang percaya diri. Saya Muhammad Ardian Syahputra. Saya berperan sebagai siswa yang percaya diri. Saya Akbar Syariful Islam, berperan sebagai siswa yang tidak percaya diri. Saya Intan, berperan sebagai siswa yang percaya diri. Dan saya Gati sebagai guru. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Udah sarapan belum? Sudah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjut saja ya. Ada yang masih ingat tentang materi kemarin? Masih. Coba Mbak Intan sebutin. Materi kemarin adalah materi tentang puisi. Benar sekali. Di pelajaran bahasa Indonesia kita bisa memiliki banyak karya seperti puisi, pantun, dan yang lainnya. Sekarang kita buka halaman 87. Ada yang bisa membaca judulnya? Bisa, Bu. Cerita fiksi. Nah, apa sih cerita fiksi itu? Saya, Bu. Cerita fiksi adalah cerita yang tidak nyata. Ya, ada yang bisa berpendapat lagi? Saya, Bu. Cerita khayalan. Ya, benar sekali. Sekarang, ada yang bisa membuat contoh cerita fiksi? Akbar, bagaimana? Tak bisa, Bu. Belum mencoba kok bilang tidak bisa. Ayo sih, ayo Bar, kamu pasti bisa. Iya, kan kemarin habis liburan tapi kamu banyak cerita. Saya takut, Bu. Masa kenapa kita Takut kalau nanti
aku sekarang teman-teman, itu artinya kamu tidak percaya diri, Pak. Benar sekali. Di sini ada yang bisa menunjukkan bahwa positif saya percaya diri. Saya pernah memenangkan lomba puisi. Masya Allah, bagaimana Mbak Intan? Walaupun saya tidak semaksimal mungkin dalam menyampaikan puisi, tapi saya memainkan fungsi tubuh semaksimal mungkin dan mimik wajah. Benar sekali, kepercayaan diri itu bisa menutupi kekurangan kita. Nah, benar, Pak. Cobain deh. Siapa tahu besok kamu bisa kayak kita, Bar. Ya, Akbar, silakan dicoba ya, motivasikan diri kamu dari teman-teman kamu. Jangan membatasi kemampuan dan percaya diri. Pasti kita akan melangkah bersama. Benar kata Intan, Pak. Kamu harus mencoba. Kalau kamu nggak mencoba, kapan kamu mau bisa? Iya Bu, saya akan mencoba. Makasih semuanya. Baik, saya akhiri dulu ya pelajaran pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kenapa sendiri? Saya takut salah sama menjawab. Apa yang membuat kamu takut, Bar? Dulu pas saya pernah bisa percayaan dari guru, saya salah, dan saya ditarik sama teman-teman. Dua, kalau di luar pendapat saya tidak begitu dianggap. Ini saya takut untuk berpendapat. Ya sekarang gini aja, cobalah kamu berpikir positif dulu sebelum melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Terus coba kamu lupakan aja kejadian itu, kan itu kejadiannya juga udah lama, udah kejadian yang lalu. Jadi cobalah kamu mencobanya lagi, siapa tahu bisa. Nah, betul Bar, kata Adi. Kamu coba dulu ya, siapa tahu kamu nanti bisa. Semangat ya, Bar. Ya, saya akan mencobanya. Makasih teman-teman. Oke, semangat, Bar. Ya. Ya, petang semangat. Ya, silakan untuk kelompok pemain, silakan untuk kembali ke tempat semula. Bagaimana perasaannya ketika bermain peran? Deg-degan ya? Iya, deg-degan. Tapi bagus loh ya, teman-teman kelompok penonton gimana? Bagus enggak aktingnya? Bagus ya? Bagus. Oke, terima kasih ya kelompok pemain. Kita ulangi lagi tepuk tangannya untuk kelompok pemain. Ya, oke. Dari tadi yang kita saksikan bersama-sama ya, kita saksikan bersama-sama kaitannya dengan topik percaya diri. Mbak Intan tadi sebagai siswa yang percaya diri, kemudian Mas Akbar sebagai siswa yang kurang percaya diri, kemudian Mas Ardi siswa yang percaya diri, kemudian Mbak Gati sebagai guru. Oke, untuk kelompok pemain penonton silahkan nanti disampaikan tanggapannya kaitannya dengan tadi yang sudah ditampilkan oleh kelompok pemain ya, bisa disampaikan kaitannya dengan tadi perannya bagaimana ya, dari masing-masing peran, ada yang jadi guru, ada yang jadi siswa, itu sudah mampu menghayati belum kayak gitu. Kemudian ciri-cirinya bagaimana, apakah bisa menyelesaikan masalahnya atau belum, kurangnya di apa ya, bisa juga bertanya, silahkan, karena tadi yang diperankan itu bisa jadi diskusi kita ya. Ya, monggo silahkan, siapa yang mau memberi tanggapan? Saya. Ya Mbak Riza, silahkan. Dari drama yang dimainkan kita bisa tahu bahwa percaya diri itu penting walau terlihat sepele. Dengan percaya diri hidup kita lebih positif lagi. Walaupun ada perbedaan itu sudah menjadi ciri khas kita. Memang berbeda pendapat itu sudah menjadi ciri khas seseorang ya. Ciri khas seseorang. Kadang-kadang di keluarga saja itu menjadi keluarga inti, itu saja kadang beda pendapat. Iya enggak? Ya, dari bapak ibu ya, ibu misalkan seperti ini, bapak juga beda pendapatnya, ya tidak? Ya, sudah kalian rasakan ya? Sudah. Kemudian tadi hal positif apa yang mungkin kira-kira bisa kalian capai dari percaya diri?
Iya, monggo Mas Abdi. Percaya diri itu penting untuk semua orang, jadi kita harus mencoba untuk percaya diri. Penting ya, percaya diri itu sangat penting untuk semua orang ya. Dengan percaya diri kira-kira apa yang bisa diraih? Berani tampil di depan banyak orang, jadi bisa lebih berani juga mengutarakan pendapat. Ya, berani tampil di depan banyak orang, berani berpendapat. Kemudian dari berani berpendapat, berani tampil di depan banyak orang, itu nanti kira-kira prestasinya gimana? Bagus tidak? Meningkat ya? Ya jelas nanti prestasinya juga akan meningkat. Kemudian kalau bekerja nanti kan kalian juga setelah lulus ini harapannya bekerja ya. Ketika kalian mampu untuk percaya diri, ya, mampu untuk menyampaikan pendapat, mampu untuk menjawab interview, itu kira-kira berhasil enggak? Berhasil kan? Ya. Jadi percaya diri itu sangat-sangatlah penting dalam kehidupan kita, apalagi untuk masa depan kita, ya. Ketika nanti ada tes interview misalkan ya, itu kalian dari sikapnya saja sudah kelihatan kalian itu pede atau tidak. Cara duduknya, ya. Cara duduknya, misalkan kalau ditanya pas waktu interview, duduk jangan seperti ini ya, tapi juga harus siap, posisi semuanya siap, seperti itu ya. Kemudian tangan juga sama, tidak boleh tangan pas waktu interview sampai gini, berubah-ubah posisi tangannya, itu menunjukkan kalian itu tidak percaya diri, gitu ya. Jadi harus siap, posisi siap, kemudian ketika ditanya interview harus menghadap interview ya, jadi yang kita harus menghadap siapa yang menginterview kita. Jangan sampai kita menundukkan kepala atau menengok ke sebelah kanan kiri seperti itu. Itu sikap diri, ya. Kemudian yang selanjutnya cara menjawabnya bagaimana? Tidak boleh tertatih-tatih, ya. Harus tegas. Ketika ditanya kegiatan kamu sehari-hari apa, langsung dijawab. Ya. Olahraga, berdoa, ibadah, membantu orang tua dan lain sebagainya, seperti itu. Tidak boleh apa ya ini ya setelah ini tidak boleh seperti itu, harus tegas. Itu ya, itu kaitannya dengan percaya diri yang positif ya, yang bisa kita raih untuk percaya diri tadi apa Mas Abi? Bisa lebih berani banyak orang, bisa lebih berani juga mengutarakan pendapat dengan hasil yang supaya nanti prestasi kita meningkat. Ya. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, materi yang disampaikan sudah dipahami karena melalui praktek, dan ada saran seperti saran pemain ada yang intan bicaranya lebih cepat, jadi agak gimana? Iya. Harusnya bagaimana Mbak? Harusnya apa nada bicaranya dipelankan supaya kita paham sampainya. Gimana Mbak Intan? Ya, terima kasih atas pendapatnya Mbak Nadia. Saya akan lebih baik untuk menyampaikan pendapat dan berbicara saya agar tidak cepat. Coba diulangi lagi. Ini kan sudah menjadi kritik ya. Sudah menjadi kritik. Mbak Nadia bilang Mbak Intan itu berbicara terlalu cepat, gitu ya. Mohon untuk bicaranya jangan terlalu cepat lagi. Mungkin karena ini ya kebiasaan ya Mbak Intan ya. Sekarang coba diulangi lagi Mbak Intan dengan bahasa yang mungkin lebih rileks, lebih santai kan? Kita juga sebaya ya, sebaya, santai saja kayak gitu. Coba diulangi lagi dengan bahasa yang lebih santai, jangan terlalu cepat. Monggo dipraktekkan. Terima kasih Mbak Nadia atas pendapatnya. Saya akan lebih baik lagi untuk berbicara dan tidak cepat. Terima kasih ya. Tadi materinya tentang apa Mbak Nadia? Percaya diri. Dari percaya diri itu materinya sudah bagus ya, sudah bagus. Kemudian tampilannya juga sudah oke semuanya, sudah bisa mendalami seperti itu ya. Dari materi tadi yang kira-kira yang bisa diambil dari Mbak Nadia apa? Percaya diri itu sangat penting, apalagi di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini percaya diri itu sangat penting, apalagi kita sekolahnya sekolah kejuruan ya, sekolah kejuruan itu sangat penting. Percaya diri di lingkungan sekolah seperti itu ya. Kemudian ada lagi ya Bu, ya monggo Mas Adi mengenai peran Mbak Gati sebagai guru. Iya monggo. Perannya sudah bagus Bu, Iya. memperankannya, tapi masih suka ketawa, Oh iya. belum leluasa gitu Bu. Iya. Ketawanya tadi pas apa
pas itu ngobrol sama Akbar. Ketika ada pendekatan dengan Mas Akbar ya, tadi masih ada pas awal-awal sudah bagus ya. Awal-awal sudah bagus, sudah bisa menyampaikan profilnya serta sebagai seorang guru ya, sudah bisa mendalami juga, ekspresinya juga dapat ya kan. Tapi pas waktu ini apa namanya mau ada pendekatan dengan Akbar ya, Mas Akbar itu sudah mulai ini ya, ekspresinya grogi ya, saya juga nggak tahu. Harusnya bagaimana Mas? Sebenarnya lebih rileks, santai. Lebih rileks, lebih santai gitu ya. Gimana Mbak? Ya Mas Raffi, makasih sarannya. Saya akan lebih mengekspresikan diri saya dan lebih rileks. Tapi dari segi Mbak Feby sendiri itu ekspresi wajahnya itu sudah ini ya, sudah sering senyum, ketawa-ketawa gitu, nggak bisa ini tenang, maksudnya nggak bisa ini ya, apa ya, gimana Mbak Feby? Memang sudah bawaan seperti itu ya? Ya sudah bawaannya seperti itu Mas. Sudah bawaannya seperti itu ya. Terima kasih. Ada lagi Mas Adi? Cukup. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, ada lagi yang mau disampaikan. Ya, Fitra, kira-kira ada yang mau disampaikan? Saya mau tanya, Iya, ya Pak. bagaimana cara mengatasi rasa tidak percaya diri? Iya, monggo silahkan yang mau berpendapat. Saya Ya. untuk mengatasi percaya diri yang pertama coba berpikir positif dulu sebelum mencoba. Yang kedua mencoba berbicara di depan cermin atau di depan keluarga, jadi kita bisa lebih pede lagi. Yang ketiga itu kita bisa mengutarakan pendapat dari pendapat yang terkecil. Seperti itu Mas Fitra. Ada lagi? Sudah cukup. Sudah ya. Iya. Ada lagi yang mau memberi tanggapan atau respon kaitannya dengan tadi yang mau diterapkan? Sudah ya, sudah paham semuanya kaitannya dengan percaya diri itu sebenarnya seperti apa ya. Kemudian cara mengatasi bagaimana. Kemudian sebelum cara mengatasi, kira-kira faktor yang menyebabkan seseorang itu tidak percaya diri itu apa? Karena tidak yakin dengan kemampuannya. Ada lagi? Karena dia tidak yakin dengan kemampuannya. Sebenarnya itu mampu dia ya. Tapi karena dia tidak yakin, ya khawatir salah, itu akhirnya dia tidak percaya diri. Mungkin bisa diberi contoh realnya ketika di dalam sekolah atau di kelas. Waktu menjawab itu soal ujian. Iya, waktu menjawab soal ujian. Kira-kira bagaimana? Dia sudah menjawab, tapi melihat jawaban temannya kok berbeda, terus mengikuti jawaban Iya, temannya. ya. Ini sering kali terjadi ketika waktu ujian sekolah, ya, ujian semesteran. Kita sudah bisa menjawab, tapi ketika kita melirik teman sebelah kita pas waktu Korea, kok beda jawabannya, kok seperti itu, kok panjang sekali. Akhirnya kita sudah ini grogi dulu dengan jawaban kita, ya. Padahal justru yang jawaban kita hanya beberapa kata atau mungkin singkat, tapi sebenarnya itu benar karena poinnya itu sudah masuk di dalam situ, poin pentingnya sudah masuk. Tapi teman kalian yang jawabannya panjang itu belum tentu poinnya masuk apa yang ditanyakan sama gurunya. Seperti itu ya. Tadi faktornya dari tidak yakin ya, tidak yakin pada diri sendiri. Kemudian ada lagi selain dari dalam, ini berarti dari dalam ya, dari dalam diri. Ada lagi dari luar misalkan. Penampilan fisik Bu. Oh iya, penampilan fisik itu berarti dari dalam ya Mas? Ya, penampilan fisik. Contohnya apa Mas? Kayak kalau misal botak kan nggak pede gitu. Iya, misalnya botak, iya. Biasanya itu jadi pada kelas apa? Pada cowok. Pada cowok, khususnya kelas apa? Kemarin banyak ya Bu. Kelas apa? Khususnya apa? TO juga banyak kemarin. TO juga Iya, banyak. justru TO ya. Iya. TO itu banyak sekali ya. TO itu banyak sekali yang siswanya itu memang rambutnya harus dirapikan sesuai dengan budaya sekolah, gitu ya. Tadi ya dari tampilan fisik. Ada lagi mungkin dari faktor mana yang menyebabkan seseorang itu tidak percaya diri? Ada lagi dari dalam sudah tidak yakin, dari penampilan fisik. Saya mau tanya ya. Bu, itu dari luar itu maksudnya gimana Bu? Bisa dari keluarga, dari teman, pengalaman pribadi, atau trauma terhadap sesuatu, itu kan bisa. Kira-kira apa?
Keluarga mungkin? Enggak ada. Ya, keluarga mungkin ya. Iya. Keluarga yang biasanya di keluarga itu dia kadang-kadang mau berpendapat terus di stop sama ibu ya. Jadi akhirnya itu menjadi kebiasaan dia atau kepribadian dia sehingga dia itu tidak bisa percaya diri. Ya, seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Sudah paham kaitannya dengan tadi percaya diri seperti apa, faktor-faktornya, kemudian cara mengatasinya, ya. Kemudian dari sini, kira-kira perlu diulang lagi atau tidak kaitannya dengan apa? Tadi yang sudah dimainkan dramanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kesimpulan ya. Kira-kira kesimpulan apa yang kita dapatkan dari kegiatan ini? Saya mau menyimpulkan bimbingan konseling ternyata tidak hanya klasikal dan pribadi, ternyata ada bimbingan kelompok juga. Oh gitu ya. Ternyata bimbingan konseling itu tidak hanya klasikal saja, tapi ada bimbingan kelompok, ada konseling kelompok, ada konseling individu ya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya ya. Dengan bimbingan kelompok kita bisa mengenal teman dari berbagai jurusan. Iya, dari kegiatan bimbingan kelompok ini kita bisa mengenal dari berbagai jurusan. Mbak Oliza jurusan DKV ya, DKV berarti desain komunikasi visual ya. Kemudian Mas Abi jurusan otomotif. Kemudian ada lagi yang beda jurusan, Mas Abdi dari BKP. Apa Mas BKP itu? Bisnis konstruksi dan properti. Kadang-kadang ada yang siswa itu yang sudah masuk jurusan tapi tidak tahu artinya ya. Jurusan apa? DKV itu apa tapi tidak tahu artinya ya. Kayak BKP itu apa ya BKP, pokoknya jurusannya bangunan gitu, padahal DKP itu ada kepanjangannya seperti apa gitu ya. Iya Bu. Dari sini ada lagi yang mau menyimpulkan? Tidak ada ya. Jadi kita tahu bahwa bimbingan konseling itu ternyata kegiatannya banyak sekali ya. Ada klasikal, ada konseling kelompok, ada bimbingan kelompok, ya. Kemudian ada teknik sosiodrama, psikodrama, huruf dan lain sebagainya seperti itu ya. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, tadi saya mau berkomentar sedikit ya kaitannya dengan yang ditampilkan dari kelompok main ya. Sudah bagus semuanya, sudah bisa menghayati, sudah bisa mendalami ya. Nanti kalau kalian misalkan kok ada masalah kaitannya dengan percaya diri, sudah tahu ya cara-caranya bagaimana, seperti itu ya. Kemudian kelompok penonton juga tadi memperhatikannya juga serius ya, juga serius memperhatikan dari apa yang sudah ditampilkan, seperti itu. Kemudian kira-kira pemahaman apa yang kalian dapat dari kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Saya Bu, pemahaman yang saya dapat dari bimbingan kelompok ini yaitu percaya diri atau yang disebut dengan PD dapat dilatih sejak dini. Ya. Ternyata percaya diri itu dapat dilatih dari sejak dini. Ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Tidak ada? Tidak ada ya? Ada? Tidak ada. Jadi ketika anak kecil, ya, ketika anak kecil itu biarkan mereka itu berekspresi. Biarkan mereka itu melakukan sesuatu yang mereka sukai. Ya, jangan sampai kita melarang, karena kita dengan kita melarang itu akhirnya kita membuat adik kita atau mungkin anak kecil itu akhirnya jadi tidak pede. Apa-apa dilarang gitu kan. Itu jadi akhirnya tidak pede. Misalkan kayak keluar rumah tidak boleh, main dengan teman tidak boleh. Itu akhirnya membuat seseorang itu tidak percaya diri. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang bisa dapat pemahaman baru apa yang kalian dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Ada? Selain Mas Abi, ternyata dalam bimbingan kelompok itu atau bimbingan konseling itu ada teknik yang namanya sosiodrama ya, kaitannya dengan sosiodrama.
Kemudian perasaan apa yang kalian dapat dari kegiatan bimbingan kelompok ini? Senang. Kenapa senang, Mbak? Mbak Nadia? Karena bisa kenal dengan teman-teman lain walaupun tidak susah. Kenal dengan teman yang lain. Ya, awalnya tidak kenal Mas Adi, jadi kenal Mas Adi seperti apa, Mas Akbar seperti apa, ya, seperti itu. Oke. Mungkin perasaan yang lain yang kalian dapatkan setelah melaksanakan bimbingan kelompok ini. Bahagia. Kenapa Mas Akbar tadi? Bisa memainkan drama. Bagus sekali ya, kita tangan buat Mas. Ya, kira-kira ini Mas Akbar sebagai pemeran utama ya, pemeran utama. Kira-kira bagaimana perasaannya Mas ketika ditunjuk atau mungkin ketika mau berperan sebagai siswa yang tidak percaya diri itu gimana Mas? Iya, sesuai dengan diri kamu ya. Iya, sesuai dengan diri kamu ya. Aku bisa mendalami, bisa mengekspresikan. Sesuai nggak tadi yang diperankan? Sesuai ya, sesuai banget ya, sesuai banget dengan apa yang diperankan dan topik yang akan dibahas tadi seperti itu. Ada lagi yang mungkin perasaannya bagaimana setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang rencana tindak lanjut apa yang akan kalian lakukan setelah melaksanakan bimbingan kelompok ini? Ya, Mbak Liza, Mendukung teman yang tidak percaya diri. Yang mendukung teman yang tidak percaya diri supaya lebih percaya diri ya. Nah, ada temannya yang tidak percaya diri didekati, ditanya kenapa tidak percaya diri, nanti dikasih motivasi ya, seperti itu, saling mengingatkan. Mungkin ada lagi rencana tindak lanjut apa yang akan kalian lakukan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Ya, Membuat diri sendiri lebih percaya diri. Membuat diri sendiri lebih percaya diri. Oke. Dengan cara tadi ya, cara-cara tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Abdi ya, nanti diterapkan di kehidupan sehari-hari. Setelah itu, ini nanti akan ada RKPD dan lembar evaluasi. Nanti silahkan diisi ya. Dengan tadi yang sudah dimainkan sama teman kalian, kegiatan pada pagi hari ini silahkan nanti diisi. Kalau ada yang belum paham, nanti silahkan ditanyakan. Ya. Sudah, silahkan diisi LKPD-nya kaitannya tadi dengan materi percaya diri atau topik percaya diri, kemudian nanti diisi hasil evaluasi dari kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Ya, silakan tanyakan. Sudah ya. Oke, terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini ya. Nanti kira-kira misalkan kok dari salah satu kalian ada yang mengalami atau masih tidak pede ya, tidak percaya diri, nanti bisa langsung saja menghubungi di ruang BK. Kita lanjutkan dengan melaksanakan melaksanakan konseling individual ya. Jadi ternyata itu bimbingan kelompok dengan konseling individu itu beda ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Cukup ya, cukup, ini sudah 45 menit. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon silakan yang mau berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, kita akhiri dengan yel-yel ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK Negeri 1 Blora. Bisa, sukses pasti. Sekian dari kami, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf sebagai pemimpin kelompok. Apabila ada salah kata atau sikap yang
tidak enak di hati ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.